Shalom, bertemu kembali dengan Ibu Henry Linda Simanjuntak di video pembelajaran pendidikan agama Kristen dan Budi Pekerti SMA kelas 10. Shalom anak-anak, selamat pagi semuanya, tetap semangat. Shalom juga Ibu Linda Simanjuntak, selamat pagi Ibu. Shalom Ibu, selamat pagi Ibu Linda Simanjuntak. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa mohon pimpinan Roh Kudus. Materi pembelajaran kita hari ini dengan topik Hidup dalam Kesetiaan. Bahan Alkitab, Kejadian 29 ayat 13 sampai 28, Mazmur 85 ayat 8 sampai 14, Matius 28 ayat 18 sampai 20 dan Yohanes 3 ayat 16. Indikator dari materi kita hari ini, yang pertama, menjelaskan hubungan antara kasih dan kesetiaan. Kedua, membedakan kesetiaan yang benar dengan kesetiaan yang keliru. Ketiga, menunjukkan bukti-bukti tentang kesetiaannya kepada Allah. Pada materi pembelajaran ini, anak-anak ibu akan mengetahui bahwa kesetiaan adalah salah satu ciri yang paling penting dari cinta kasih. Orang tidak bisa mengatakan bahwa ia mencintai seseorang apabila ia tidak menunjukkan kesetiaannya. Ada 3 contoh yang diangkat untuk menggambarkan karakter kesetiaan, yaitu kisah Hachiko, yang mungkin merupakan anjing paling terkenal di dunia, dan kisah Yakub dan Rahel dari Alkitab, dan contoh yang ketiga adalah kesaksian yang diberikan oleh Horatio G. Spafford yang mengarang lagu Nyamanlah Jiwaku atau It Is Well With My Soul. Mari kita simak kisah tentang kesetiaan berikut ini.
Silakan anak-anak ibu menceritakan kembali kisah tentang Yakub dan Rahel dari Kejadian 29 ayat 13 sampai 28. Kisah Yakub dan Rahel. Yakub yang melarikan diri karena ancaman Esau, berjumpa dengan Laban, pamannya di Haran. Di sana Yakub tinggal dan bekerja. Sebagai upahnya, ia meminta agar Laban mengizinkan Rahel menikah dengannya. Laban setuju dan Yakub pun bekerja 7 tahun lamanya untuk Laban. Setelah itu, Laban memberikan anaknya untuk dinikahi Yakub. Namun pada malam pengantinnya, Yakub menemukan bahwa perempuan yang diperistrinya ternyata adalah Lea, kakak Rahel. Yakub marah dan kecewa. Namun Laban berjanji bahwa ia boleh menikah dengan Rahel, asalkan ia mau bekerja 7 tahun lagi. Karena cintanya kepada Rahel, Yakub bersedia memenuhi tuntutan Laban dan akhirnya Yakub berhasil menikah dengan Rahel. Demikian ceritanya Ibu Linda Simanjuntak. Dari kedua contoh kisah di atas, apa yang kamu temukan dalam cerita itu tentang kesetiaan? Berikutnya, apa kaitan antara cinta dengan kesetiaan? Dari kisah anjing Hachiko dan kisah Yakub dan Rahel di atas menggambarkan betapa kesetiaan sangat penting dan kesetiaan bisa sangat menakjubkan. Demikian Ibu Linda Simanjuntak. Yang saya pahami tentang kaitan antara cinta dan kesetiaan dari kisah di atas bahwa kesetiaan adalah salah satu ciri yang paling penting dari cinta kasih. Orang tidak bisa mengatakan bahwa ia mencintai seseorang apabila ia tidak menunjukkan kesetiaannya. Demikian Ibu Linda Simanjuntak. Bagus anak-anak ibu, terima kasih. Kisah yang berikutnya kisah tentang Horatio G. Spafford, seorang pengusaha Amerika Serikat yang tinggal di Chicago dan kehilangan sebagian besar bisnisnya karena kebakaran besar yang melanda kota Chicago pada tahun 1871. 2 tahun kemudian, Spafford ingin memberikan liburan kepada keluarganya, istri dan keempat anak perempuannya dengan pergi ke Eropa. Spafford ternyata tidak bisa berangkat bersama-sama keluarganya karena ia harus kembali ke Chicago. Sebab pemerintah kota pada saat itu ingin mengadakan pembagian wilayah yang baru setelah kebakaran itu terjadi. Istri dan keempat anaknya berangkat lebih dahulu dengan kapal Ville du Havre. Beberapa hari kemudian, Spafford menerima telegram singkat yang kini menjadi sangat terkenal dari istrinya, Save Alone, satu-satunya yang selamat. Kapal yang ditumpangi istri dan keempat anaknya mengalami kecelakaan. Tabrakan dengan sebuah kapal. Kapal itu tenggelam dan keempat anak perempuan Spafford tewas bersama banyak penumpang lainnya. Istrinya adalah satu-satunya yang selamat. Sementara dalam perjalanan untuk menyusul istrinya, Spafford mendapatkan ilham untuk mengungkapkan perasaannya ketika kapalnya melalui tempat yang tidak jauh dari lokasi kecelakaan yang menewaskan anak-anaknya. Itulah yang kemudian menjadi lagu berjudul It Is Well With My Soul atau Nyamanlah Jiwaku. Pengalaman Spafford menggambarkan bagaimana orang Kristen menghadapi penderitaannya dengan mengandalkan kasih Tuhan. Spafford memiliki kekuatan yang luar biasa ketika bisnisnya hancur dimakan api yang melanda sebagian besar kota Chicago dan kemudian keempat anaknya mati tenggelam dalam kecelakaan kapal laut. Ia menghadapi semuanya dengan tabah karena ia tahu bahwa Allah itu setia. Pengetahuan seperti yang dimiliki oleh Spafford membuat kita seharusnya hidup dalam kesetiaan kepada Tuhan. Tuhan Allah itu setia dan kasih-Nya sempurna bagi kita. Hal itu dinyatakan dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kesetiaan adalah kata yang sangat penting dalam Alkitab. Kata setia atau kesetiaan muncul sebanyak 130 kali di dalam seluruh Alkitab.
Kata setia atau kesetiaan sangat erat hubungannya dengan kasih. Kasih tidak bisa berdiri begitu saja tanpa kesetiaan. Artinya, tidak cukup kalau orang mengatakan, "Aku sayang kamu," tanpa menunjukkan kesetiaan kepada orang yang disayanginya itu. Kasih Allah yang digambarkan sebagai kasih yang penuh kesetiaan ini dilukiskan dalam ayat-ayat seperti dalam kitab Mazmur 103 ayat 8 sampai 13. Dalam kitab Ratapan 3 ayat 22 juga dikatakan, "Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu." Ya, kesetiaan Tuhan sungguh luar biasa. Setiap pagi, dengan setia Ia membuat matahari terbit untuk menerangi seluruh muka bumi dan menurunkan hujan yang membasahi bumi. Semua ini memberikan kehidupan bagi setiap makhluk hidup. Kita dapat menemukan banyak contoh tentang kesetiaan dalam kehidupan sehari-hari. Ada kesetiaan yang dituntut sebuah perusahaan dari karyawannya, kesetiaan yang dituntut sebuah partai dari para anggotanya, atau kesetiaan di antara teman-teman. Kesetiaan tidak selamanya baik atau indah. Ada kalanya kesetiaan bisa menjadi sesuatu yang buruk dan negatif, khususnya bila kita disuruh setia sebagai tanda solidaritas kepada teman, meskipun kita tahu bahwa teman itu salah. Berbagai kasus di kalangan remaja dalam beberapa tahun terakhir ini menunjukkan adanya pemahaman tentang kesetiaan yang keliru. Kesetiaan yang keliru contohnya, tawuran dianggap sebagai bentuk kesetiaan. Perkelahian dengan mengeroyok dianggap sebagai bukti kesetiaan. Kemauan untuk mengikuti ajakan teman untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang negatif, ini sudah pasti bukanlah bentuk kesetiaan yang dituntut dari Allah kita. Dengan kata lain, anak-anak ibu, remaja Kristen harus belajar mengamati dengan cermat apa arti kesetiaan yang sebenarnya. Jadi, kesetiaan harus disertai pula oleh sikap kritis. Jadi kita tidak begitu saja mendukung teman kita dengan menunjukkan solidaritas yang membabi buta. Bila ada yang dilakukan oleh temanmu tidak baik atau bukan sesuatu yang memberikan dampak yang positif, maka kamu tidak perlu setia dengan teman-teman kamu itu. Kesimpulan materi kita hari ini, kesetiaan adalah sebuah konsep yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Kesetiaan ditemukan dalam hubungan antara seseorang dengan orang lain, dengan keluarga, dengan orang tua, dengan komunitas atau kelompok yang lain, dengan negara, dan juga dengan Tuhan. Kesetiaan dapat kita lihat dalam kesediaan seseorang membela atau menolong orang lain, mengasihinya, dan kesediaannya untuk tidak meninggalkan pihak yang lain. Sampai di sini pertemuan kita hari ini. Sampai bertemu kembali di pertemuan berikutnya. Kiranya Roh Kudus menolong dan memampukan kita melakukan apa yang kita pelajari pada hari ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Terima kasih Ibu Linda Simanjuntak, Tuhan Yesus memberkati Ibu. Terima kasih Ibu, Tuhan Yesus memberkati Ibu Linda. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran pendidikan agama Kristen dan Budi Pekerti SMA kelas 10 yang dibawakan oleh Ibu Henry Linda Simanjuntak. Semoga bermanfaat dan jadi berkat bagi semua. Jangan lupa like dan subscribe juga share serta beri komentar yang positif.